Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renalda Merianda dari UPB Jaji Bogor. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang tugas 1, laporan praktikum desain subnet dan routing statis, mata kuliah administrasi jaringan. Di sini deskripsi tugasnya yaitu Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengaplikasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Dan ini untuk spesifikasi jaringannya, kantor pusat yaitu departemen penjualannya 50 perangkat, departemen pemasarannya 30 perangkat, departemen teknologi informasi atau TI-nya 10 perangkat, lalu servernya 5 perangkat. Dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Di sini kantor cabangnya total perangkatnya itu 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedianya ini 192.168.10.0. Di sini ada yang pertama itu nomor 1, desain subnettingnya, rancang skema subnetting efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan, tentukan untuk setiap subnetnya. Subnet masknya, alamat jaringannya, rentang alamat IP yang digunakannya, dan alamat broadcastnya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Intinya, di sini untuk tugas ini saya ingin menambahkan tiap departemen ataupun tiap server ataupun tiap perangkat saya tambahkan 10 ya. Jadi contoh misalkan di penjualan menjadi 60 perangkat, lalu di pemasaran menjadi 40 perangkat, lalu di departemen TI menjadi 20 yang sebelumnya 10, lalu server menjadi 10 tambah 5, lalu kantor cabang kita tambah 10 jadi 30 perangkat. Oke, di sini ada tabelnya dan di sini juga saya sudah mengisikan ya supaya lebih cepat. Dan di sini yang tadi saya bilang, yang tadinya 50 perangkat di departemen penjualan saya tambah 10 menjadi 60, lalu di pemasaran yang sebelumnya 30 perangkat saya tambahkan 10 menjadi 40, begitu juga TI, departemen TI saya tambah 10 menjadi 20, lalu server yang tadinya 5 perangkat saya tambah 5 menjadi 10, dan terakhir kantor cabang yang sebelumnya 20 perangkat saya tambah 10 menjadi 30. Ini adalah tabel untuk kebutuhan hostnya. Lalu di sini subnet masknya kita lihat di sini saya subnet masknya karena di sini kebutuhan IP atau hostnya itu 60 ya. Berarti kita subnet masknya di 26. Makanya subnet masknya 26 25.192. Kenapa 192? Karena di sini IP-nya itu 192.168. Depannya itu 192 IP-nya. Lalu di sini untuk departemen pemasaran sama saya menggunakan 26 karena kebutuhan IP atau hostnya itu di angka 40-an ya. Karena di sini yang lebih worth it yaitu menggunakan 26 karena maksimal hostnya 64. Lalu di TI sini berbeda, saya di sini menggunakan subnet masknya yaitu 27 karena kebutuhannya hanya 20. Jadi kedepannya bisa ditambahkan juga untuk berjaga-jaga. Jadi untuk TI kita menggunakan 27 dengan maksimal IP atau hostnya itu 32. Lalu untuk server di sini juga berbeda karena kebutuhannya menambah 5 ya. Jadi total ada 10. Di sini kita lihat di tabel subnet masknya kita menggunakan yang 28 dengan maksimal
maksimal host atau IP-nya itu 16, karena nanti takutnya ke depannya bisa bertambah untuk ke masa depan. Lalu di terakhir kita kantor cabang, kita menggunakan sama, yaitu 26. Kenapa 26? Karena takutnya ke depannya untuk menambah host, kalau misalkan kita pakai yang 27 terlalu mepet, makanya kita ambil jarak amannya langsung ke 26 agar IP-nya atau maksimal hostnya itu 64. Oke, di sini ada network address-nya. Network address itu alamatnya ya. Di sini IP-nya yaitu dari 0. Kenapa? Karena IP-nya, alamat IP-nya tersedia tuh nih. Kita lihat 0.0. Berarti dari awal ini. Lalu di sini yang user address-nya kita tambahin aja. Kan contoh 6 dari 60, berarti kan 0 ini network address 1, terus 10.1 sampai 10.62 ya. Lalu broadcast address-nya 63. Lalu di sini sama. Di sini kan 10 dari 10.64 ya untuk pemasaran, karena kan di sini terakhir broadcast address untuk yang penjualan. Makanya di sini IP-nya atau network address-nya dari 64. Lalu di sini user address-nya yaitu perangkatnya dari 65 tambah 24 menjadi 126. Lalu di sini terakhir 127 untuk broadcast address-nya. Lalu di sini teknologi informasi. Nah, di sini dia berhubung di pemasaran itu terakhir 127, berarti di awalnya untuk server, untuk teknologi informasi itu 128 untuk network address. Lalu di sini 129 ditambah 32 ya. 27 32 ya, betul. Jadi 158, lalu 159-nya untuk broadcast address. Nah, untuk server kita mulainya dari sini, karena kan 59 dari TI. Server berawal dari 10.160. Nah, di sini karena kita memakai yang 2816 ya. Sini berarti 161 tambah 16 di 190, lalu di terakhirnya 191. Lalu terakhir kantor cabang 30. Nah, kita berarti di sini dari 191 92 ditambah 64 menjadi seperti seperti ini 254. Lalu untuk broadcast address-nya 10.255. Oke, untuk tabel nomor 1 seperti itu. Lalu kita lanjut di nomor 2, itu buat tabel routing status sederhana untuk router kantor pusat dan kantor cabang. Tabel menunjukkan penggunaan router kantor lalu lintas atau subnet, jam duduk network, subnet mask, connection yang digunakan. Di sini saya sudah mengisi juga ya tabelnya supaya efisiensi waktu. Nah, di sini juga saya menambahkan koneksi kantor melalui WAN. Contoh saya di sini untuk kantor pusatnya 10.0.1, untuk kantor cabangnya 10.0.2. Di sini kita lihat tabelnya, ini kantor pusat, destinasi networknya yaitu 19.10.192 karena ini ya. Lalu di sini subnetnya 192. Terus karena kalau kantor pusat ini dia ke arah kantor cabang, makanya di sini kantor cabang kan di akhirnya atau di awalannya itu 192, makanya di sini 192. Lalu sama yang lainnya 255.255 192 ini nih
subnetmasknya kan ini kan. Lalu interface-nya atau next hop-nya ini 10 titik kantor cabang 10.02, keterangannya arah kantor cabang. Oke, kita bahas yang ke kantor cabang. Sebaliknya, kenapa destination network-nya? Karena kita lihat di sini di awalannya untuk yang kantor pusat ini 192.160.0 ya. Nah, di sini saya ketik subnet masknya seperti yang ini 0 dari 0. Terus untuk next interface-nya kantor pusat 10.0.1 arahnya ke kantor pusat. Ke kantor pusat ini destination network-nya, subnetnya, lalu interface-nya jalur WAN. Begitu juga kantor cabang sama ya. Oke, begitu aja untuk tugas 1 praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.